وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dunia oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada malam ini? Insya Allah kita semua husnul khotimah ya. Dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat diberikan posisi di surga tertinggi ya. Ya, Jannatul Firdausil A'la gitu ya. Ya, karena surga itu kalau kata Rasulullah itu ada 100 tingkat, ya, 100 derajat. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu ibarat langit dan bumi. Ya, satu dengan dua gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat ya di hari akhirat nanti dan juga di dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap hari kita dipanggil untuk menjadi pemenang itu berapa kali Pak? 10 kali Pak. Ya. Hayya 'alal falah. Masuk. 2 kali kan? Dalam 1 kali azan. Berarti total sehari semalam 10 kali. Jadi memang kita diseru untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang yang beruntung itu kita diseru gitu. Ya. Bukan untung-untungan gitu. Ya. Bukan untung-untungan. Jadi menjadi pemenang itu bukan untung-untungan, tapi apa? Untung beneran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, begitu juga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya itu sudah membuat atau menyebutkan dengan detail siapa pemenang itu. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya orang yang menang, orang yang beruntung berarti apa Pak? Bahasa Arabnya Al-Muflihun, Masya Allah. Nah, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan oleh para ulama ada 11 ayat di surat yang berbeda penyebutan ulaika humul muflihun. Ya, jadi mereka itulah orang-orang yang menang. Itu ada 11 ayat di surat yang berbeda. Disebutkan ada 4 ayat dimulai dengan huruf fa, faulaika humul muflihun. Ya. Ada 6 ayat dimulai dengan huruf waw, wa ulaika humul muflihun. Dan ada 1 ayat enggak pakai fa, enggak pakai waw, ulaika humul muflihun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan detail membuat ciri-ciri pemenang itu. Jadi ketika diajak, diseru hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada keberuntungan. Nah, yang disebut dengan orang beruntung itu siapa? Nah, nanti dijelaskan oleh Allah. Jadi nggak diajak doang gitu ya, tapi disebutkan. Makanya di waktu singkat ini saya akan menyebutkan ciri-ciri yang ada di 11 ayat itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa menghitung-hitung diri lah. Karena memang ya seperti asar dari siapa yang menyuruh kita menghitung diri sebelum dihitung, siapa Pak? Kan ada kan di antara khalifah yang 4 itu
Ada satu asar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu perkataan siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung. Makanya perlu kita ketahui ciri-ciri orang yang disebut dengan al-muflihun itu, dan setelah kita tahu, kita timbang-timbang gitu, kita timbang-timbang. Apakah kita sudah termasuk yang seperti itu, atau jangan-jangan belum, gitu Pak ya? Ya. Kalau nanti sudah sudah ajal kita tiba gitu, baru sadar, nggak ada gunanya lagi. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah penting ya. Kalau nggak habis nanti kita sambung, tapi mudah-mudahan habis Pak ya. Ya. Nah, yang pertama, di mana Allah sebutkan faulaika humul muflihun. Ya, yang pertama mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang pertama ayat 5. Kan ada kan? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan hudan min rabbihim. Mereka dibimbing oleh Allah, mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, menang. Wa ulaika humul muflihun. Nah, siapa mereka? Nah, itu kalau mau tahu, lihat 2 ayat sebelumnya, Pak ya. Berarti kalau ini ayat 5, lihat ayat 3 dan 4. Ya, di situ disebutkan yang pertama oleh Allah, Pak. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini yang pertama. Coba kita cek, Pak. Ya, coba kita hitung diri kita sebelum nanti dihitung, Pak ya. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman dengan yang gaib? Ya, subhanallah memang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kenapa ciri orang yang menang itu percaya dengan yang gaib, itu yang pertama. Benar kan? Ya, bahkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang nggak beriman, apalagi yang nggak mengakui adanya Tuhan, pasti dia nggak percaya dengan yang gaib. Karena disebutkan oleh para ulama di antara makna gaib di sini apa? Di antara makna gaib di sini Allah sendiri. Baru nanti ada yang mengatakan ya takdir, misalnya. Karena gaib di sini kalau dibahas oleh para ulama, ya mereka berbeda pendapat makna gaib di sini. Tapi secara bahasa umum gaib itu apa? Apa yang tidak terlihat oleh pandangan mata, itu gaib. Ya, dan dia nyata, gitu. Tidak terlihat oleh pandangan mata, tapi dia nyata, itu gaib. Makanya ada di dalam hadis misalnya ketika seseorang berdoa terhadap saudaranya yang tidak ada di hadapan dia, kan ada kan? Ya, yang kata malaikat walaka bimithlin, dan begitu juga untukmu. Kan ada kan ganjaran doa orang yang mendoakan saudaranya yang saudaranya itu tidak ada di hadapan dia, dan saudaranya nggak tahu kalau dia sedang didoakan. Kan bahasa Nabi apa? Ya, seseorang yang mendoakan fi zuhril ghaib. Gitu kan bahasa Nabi. Artinya apa? Di saat orang lain tidak tahu, tidak melihat kalau dia sedang didoakan. Maka di saat itu kata malaikat walaka bimithlin. Begitu juga apa yang engkau doakan untuk saudaramu, nah itu juga untuk. Jadi kalau kita, ya Allah semoga saudaraku jadi orang kaya, nah, kata malaikat apa? Kata malaikat, ya Allah semoga saudaraku ini anaknya soleha semua atau soleh semua, gitu ya. Kata malaikat apa? Ya, semoga itu juga dijawab oleh Allah untuk. Ya, makanya dahsyat, ya. Jadi intinya apa? Orang-orang yang disebut dengan al-muflihun itu yang pertama dia mengimani yang gaib. Mudah-mudahan kita sudah lolos dalam perkara ini, baik. Ya. Kita sudah menjadi orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
kita menjadi orang yang percaya akan ketentuan atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi itu atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa, Pak? Yang kedua disebutkan di ayat ini, orang-orang yang beruntung itu siapa? Ya. Wa yuqimunas shalah. Nah, ini yang kedua ternyata, Pak. Walaupun nanti kalau kita lihat di ayat lain, karena ciri-ciri ini kadang-kadang ada pengulangan, ada pengulangan. Tapi kalau kita lihat di ayat ini, orang yang mendirikan sholat itu yang kedua. Ya. Orang-orang yang menegakkan sholat, nah itu ciri orang yang beruntung. Berarti orang yang tidak menegakkan sholat, apa Pak? Yang kebalikannya, alhamdulillah Pak ya. Saya yakin kalau bapak-bapak ya tidak ada lagi lah yang bolong-bolong Pak ya. Ya, kalau anak-anak dulu atau ketika masih muda dulu mungkin iya Pak ya. Tapi kalau sudah tua masih bolong, gimana itu? Ada. Sudah tua masih bolong ada Pak? Enggak ada lah ya. Ya. Kalau dulu mungkin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya minta ampun dan kemudian perbanyak apa? Perbanyak salat sunnah. Ya, kalau dulu ada salat-salat yang ditinggal, bertaubat kepada Allah. Taubatun nasuha. Ya, artinya apa? Menyesali, tidak mengulangi lagi, ya, dan berazam ya untuk ya beramal saleh, artinya tidak mengulangi meninggalkan salat tersebut. Dan kemudian apa? Memperbanyak dengan salat sunnah. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW nanti di hari akhirat, ya, yang pertama kali dihisab itu salat dari amalan manusia. Begitu banyak bentuk amalan, yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Maka ketika salatnya itu sempurna, maka beruntunglah dia. Ya, tapi kalau begitu dicek salatnya ternyata ada yang kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada malaikat yang memeriksa, coba lihat ada enggak salat sunnahnya. Coba lihat salat sunnahnya. Ya, kemudian apa? Diperintahkan untuk mengambil salat sunnah itu untuk menyempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya. Makanya di sini disimpulkan oleh para ulama, kalau kita dulu mungkin pernah meninggalkan sholat, ya, taubat dan kemudian memperbanyak sholat sunnah dengan harapan apa? Sholat sunnah itu bisa menutupi apa yang kurang dari sholat wajib kita. Walaupun kata ulama mazhab, ya, kalau kata ulama mazhab lebih dahsyat lagi. Ya, ulama mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i harus qadha katanya. Ini kata Imam Mazhab harus qadha. Artinya apa? Kalau tinggal zuhur berapa kali tinggal ya? Gitu kan? Berapa kali? Dihitung. Qadha. Salat zuhur qadhaan. Artinya apa? Salat di luar waktu. Ya. Salat subuh berapa kali? Ya, berarti apa? Niat salat subuh qadhaan. Makanya ada juga orang yang memang ya mengikuti Imam Mazhab, ada yang salat subuh banyak benar sekarang. Kenapa? Karena dulu jarang sholat subuh. Ya, tapi sebagian ulama menyebutkan, ya dia karena dulu melakukan kesalahan, cara taubat dari kesalahan apa? Ya, yaitu menyesali, ya, dan kemudian meninggalkan, artinya tidak mengulangi tidak sholatnya, dan kemudian berazam, ya, selamanya untuk mengerjakan sholat. Dan kemudian apa? Memperbanyak dengan sholat sunnah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang menegakkan sholat itu berarti mereka adalah pemenang atau orang yang beruntung. Dan yang ketiga di ayat ini, di ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah apa? Siapa orang yang beruntung? Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang dari harta, ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia, dari harta yang telah dibagi oleh Allah kepadanya. Karena harta kan dibagi-bagi oleh Allah kepada, ya, jadi harta kita sebenarnya sudah ditentukan, rezeki kita maksudnya. Ya, salah satu rezeki adalah harta kan, walaupun harta bukan satu-satunya rezeki gitu.
Nah, dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya atau yang telah dibagi oleh Allah kepadanya, mereka kemudian apa? Yunfiqun. Apa arti yunfiqun, Pak? Ya, anfaqa yunfiqu infaqan. Makanya infaq artinya apa? Apa arti infaq? Ya, membelanjakan, Masya Allah. Jadi infak itu artinya membelanjakan. Ya, jadi kata Allah, orang yang beruntung itu ciri-cirinya apa? Orang yang membelanjakan harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, cuma di sini katanya umum, kata kalimat infak itu umum, Makanya nanti di ayat yang lain, kalau kita sambung dengan ayat yang lain atau kita tafsirkan dengan ayat yang lain, ya, nanti ada belanja di jalan Allah, ada belanja di jalan syaitan. Kalau di sini kata Allah kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka berinfak, mereka membelanjakan. Nah, membelanjakan di mana yang dimaksud di ayat ini? Membelanjakan secara umum, baik yang di jalan Allah maupun yang bukan di jalan Allah, atau hanya yang di jalan Allah saja? Di jalan Allah saja. Karena infak itu umum, Pak, umum. Yang infak itu ada nanti di jalan Allah, ada di jalan syaitan. Karena sebenarnya bukan muslim atau mukmin saja yang berinfak, Pak. Orang kafir juga berinfak. Ya, orang kafir juga berinfak. Nah, kalau kita berinfak di jalan Allah, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir berinfak untuk menghalangi jalan Allah. Ada kan dalam firman Allah surat Al-Anfal, ya. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 36 kalau tidak salah, ya. Jadi orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala, mereka membelanjakan hartanya, ya, tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi, ya, dari jalan Allah. Makanya mereka keluarin duit termasuk ke Indonesia, Pak, ya. Dan baru saja dapat kucuran dana kan, ya. Tujuannya apa? Biar disuntik TBC katanya apa? Vaksin. Ya, hati-hati juga itu. Mereka membelanjakan harta, ya, tapi bukan di jalan Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghalangi tegaknya ketentuan Allah. Walaupun nanti kata Allah mereka itu menyesal. Ada kan? Surat apa tadi? Al-Anfal. Ayat 36. Benar ya? Orang kafir, coba baca artinya yang ini, bagus juga ya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka Jahannam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi infak itu umum kan? Kalau orang mukmin, orang yang beruntung itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak di jalan Allah. Ya, makanya jangan sampai kalah, Pak. Jangan sampai kalah dengan orang kafir. Ya, Bapak harus kalau bisa, ya infaknya juga harus. Ya, artinya infak di jalan Allah kan? Kan tadi kalau infak belanja ada, kalau dibagi dua berarti ada di jalan Allah, ada di jalan syaitan. Nah, kalau yang di jalan Allah apa kira-kira, Pak? Ya seperti sedekah, gitu kan? Yang sedekah nanti kan dibagi dua lagi kan? Sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah wajib namanya zakat, gitu kan? Nah, nanti ada juga sedekah infak di jalan Allah, ada mungkin hibah, mungkin ada wasiat, mungkin juga ada wakaf, gitu kan? Makanya saya lihat di sini banyak juga celengannya, macam-macam, Pak, ya. Ada peruntukan masing-masing kan? Nah, peruntukan masing-masing. Nah, semua itu di jalan Allah, semua itu di jalan Allah. Kalau ada ditulis di situ untuk jalan lain, jangan kasih, Pak. Tiba-tiba ditulis di situ untuk apa misalnya? Untuk apa gitu ya? Makanya
kalau kita lihat di dalam surat Al-Furqan itu kan ada kan ayat berapa itu, ayat 76 ya. Ya, ketika Allah katakan ciri-ciri mukmin sejati itu, atau disebut oleh Allah dengan ibadur rahman, kan gitu kan? Di ayat 63-nya wa ibadur rahman kata Allah. Nah, nanti ciri-cirinya di ayat 67-nya mereka yang berinfak, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, gitu kan? Jadi mukmin sejati itu ketika mereka membelanjakan harta, alladzina idza anfaqu. Artinya apa? Ketika mereka membelanjakan apa? Membelanjakan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, bagaimana mereka membelanjakan itu? Disebutkan oleh Allah di situ lam yusrifu. Apa maksud lam yusrifu? Kata para ulama, maksud lam yusrifu itu mereka tidak membelanjakan harta pada maksiat, pada unsur maksiat. Itu yang dimaksud dengan lam yusrifu. Lam la yunfiqu fi ma'siyatillah. Dia tidak membelanjakan harta pada maksiat Allah. Karena ada apa ya? Orang-orang yang punya harta diberikan oleh Allah, dibagi oleh Allah harta kepada dia kemudian beli apa misalnya? Ada kan? Yang ada unsur maksiatnya gitu. Yang ada unsur maksiat, apa misalnya gitu? Gitu ya, beli minuman keras, beli heroin, beli ekstasi misalnya gitu ya. Apalagi yang ada unsur taat. Nah, ini hati-hati juga Pak. Nanti Bapak cek sendiri lah gitu ya. Kira-kira nggak ada unsur taat apa gitu. Ya. Nah, orang-orang yang mukmin sejati itu atau ibadur rahman tadi, mereka lam yusrifu, artinya apa? Mereka tidak membelanjakan harta pada unsur maksiat, Makanya kadang-kadang kalau kita punya uang, punya gaji, perlu juga sesekali dilihat Pak. Kan kalau harta itu kan ditanya oleh Allah bukan saja dari bukan saja kemana kau belanjakan kan? Ya juga yang pertama ditanyakan dari mana? Ya, min aina wa ila aina anfaqtahu, dari mana dan kemana kau belanjakan. Ya. Jadi ditanya oleh Allah Ta'ala. Makanya penting Pak, dari rezeki yang telah dibagi oleh Allah kepada kita, dicek. Kira-kira ada nggak yang unsurnya apa? Unsurnya maksiat gitu, unsurnya maksiat. Ya, biar apa? Biar kita tidak termasuk orang-orang yang israf, bahasa Allah, lam yusrifu. Kalau bahasa terjemahan Indonesia, lam yusrifu diartikan apa? Tidak berlebihan gitu. Nah, maksud tidak berlebihan itu apa? Dia tidak membelanjakan harta yang ada unsur maksiat. Karena seseorang yang pernah membelanjakan harta yang ada unsur maksiatnya, berarti dia termasuk orang yang berlebihan itu. Ya, jadi itu pengertian yang paling, walaupun banyak ya tafsir ayat ini, tapi kalau kata Imam Qurtubi, itulah tafsir yang paling bagus. Ya, diantaranya diambil dari perkataan Ibnu Abbas. Jadi orang-orang yang membelanjakan harta pada unsur maksiat, itulah yang disebut dengan orang yang berlebihan. Dua lam yaqturu apa maksudnya? Orang yang tidak menahan gitu. Orang yang tidak menahan, la yumsik, ya, fi taatillah. Dia tidak menahan ketika harta itu dibelanjakan di jalan Allah gitu. Pada unsur taat. Pokoknya kalau dia tahu ini ketaatan, enggak ditahan. Kalau kita kadang-kadang kan suka nahan, Pak. Kalau maksiat malah enggak tahan, Pak. Kalau misalnya celengan lewat gitu kan, atau ada yang pokoknya taat lah gitu ya. Ya, kita tahan, bener kan? Nah, orang yang tahan itu berarti apa? Dia itu pelit. Nah, itu pelit. Sedangkan ibadur rahman tadi, ya, kalau dalam ayat 67 itu lam yaqturu. Mereka tidak pelit namanya, tidak iqtar. Maksudnya apa? Mereka tidak menahan kalau itu unsur taat.
Makanya Abu Bakar itu kan dahsyat ya, sahabat Nabi ya. Ketika dia tahu ini unsur taat di jalan Allah, gimana Abu Bakar infaknya? Ditahan nggak? Nggak ditahan walaupun satu persen dari hartanya, nggak ditahan. Ya. Kalau kita mungkin banyak banget alasan sekarang, ya. Nanti Abu Bakar Masya Allah. Bahkan sampai ketika ditanya, untuk anakmu, untuk keluargamu apa? Apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya? Allah, dia meninggalkan kebaikan. Dia meninggalkan Allah untuk keluarga dan anaknya. Masya Allah, ya. Wah, makanya nanti ya disebutkan oleh para ulama, ya nanti yang pengaruh juga iman, ya. Makanya ya nanti ada juga ketika sahabat nanya, ya kan ada di antara sahabat lain ketika itu nanya, dia nggak punya anak, nggak punya ahli waris, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ini gimana harta, boleh kamu infakkan semua, gitu? Maka kata Rasulullah, jangan, gitu ya, jangan. Boleh diinfakkan semua, ya. Maka kemudian kalau setengah gimana? Kata sahabat ini juga, kata Rasulullah juga, jangan. Lalu kalau sepertiga gimana? Nah, sepertiga kata Rasulullah banyak. Nah, ini untuk case atau kondisi sahabat yang lain. Artinya apa? Antara satu sahabat dengan yang lain, Rasulullah SAW ya tidak menyamakan. Karena ada yang status iman seperti iman Abu Bakar, walaupun dia infakkan semuanya, nah ini tidak merusak ya iman dia dan juga iman anak-anaknya. Tapi ada sebagian kaum muslimin kalau dia infakkan semuanya, stres anaknya nanti bayar. Ya istrinya malah minta dipulangin ke orang tua. Artinya apa? Status sahabat itu beda-beda. Nah, cuma yang menjadi hukumnya, boleh nggak bagi kita kalau kita kemudian menginfakkan semua harta kita di jalan Allah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Apakah itu tidak termasuk yang berlebihan tadi? Selama di dalam ketaatan dia fisabilillah, itu tidak ada larangannya. Ya cuma kita perlu juga berkaca. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Kayaknya kalau model-model kita belum bisa ya seperti Abu Bakar ya. Bisa nggak Pak? Pulang Bapak semua rekening diinfakkan ke masjid Al-Ansor, ya. Habis itu besok gimana Pak? Besok stres, jangan Pak. Kalau besok stres jangan. Ya, kalau besok stres mending apa? Mending sepertiga dulu Pak ya, sepertiga dulu. Karena ada sahabat yang lain ketika ditanya apakah aku boleh infak semuanya, maka kata Rasulullah jangan. Bahkan setengah jangan. Sepertiga kata Rasulullah banyak. Ada sahabat yang seperti itu. Tapi untuk Abu Bakar, ya ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Jawabannya, ya iman Abu Bakar kan gak ada yang tandingi Pak ya. Ya, mudah-mudahan ada juga di Masjid Al-Ansor seperti Abu Bakar Pak ya. Ku tinggalkan untuk anak dan istriku Allah. Ya, emang gak punya yang lain gitu. Ya jangan, kalau nggak punya yang lain usaha dulu Pak ya. Ya tapi kalau sudah punya semuanya, rekeningnya di rumah banyak sekali gitu ya, ya jangan ditahan-tahan. Karena menahan di dalam unsur ketaatan atau fisabilillah itu pelit namanya, itu pelit. Tapi kalau menahan untuk maksiat itu pelit nggak? Enggak. Jadi yang dimaksud dengan ikhtar itu orang yang pelit itu, yang kata Allah tadi, orang mukmin itu tidak mungkin pelit. Walam yaqtulu. Ya artinya apa? Mereka tidak akan menahan kalau di dalam unsur ketaatan kepada Allah. Ya, apalagi ya kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, Pak, ya membelanjakan harta di jalan Allah ini, Pak, ya anjuran yang sangat dahsyat, Pak ya. Kan ada di dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah yang kita sering baca itu sebelum ayat kursi kan? Ayat 200, kalau ayat kursi 255 berarti 254 ya, 54. Kan ada di situ ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ya min qabli ayyatiya yaum la bai' wala khullah wala syafa'ah gitu kan? Ada kan?
Ya wahai orang-orang yang beriman, yang berinfaklah, artinya belanjakan harta kalian di jalan Allah sebelum datang hari yang hari itu tidak ada manfaat lagi apa? Ya, tidak ada manfaat lagi jual beli, tidak ada manfaat lagi persahabatan, tidak ada manfaat lagi syafaat pertolongan, tidak ada lagi. Maka sebelum hari itu datang, apa Pak? Infak di jalan Allah. Artinya apa? Belanjakan di jalan Allah. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat apa namanya? Surat Al-Munafiqun ya, yang sering kita dengar imam baca ya. Kan ada dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu kan. Ketika Allah katakan apa kata Allah di situ? Orang-orang yang sudah meninggal itu dia minta apa Pak? Minta ditunda sejenak gitu kan. Ya, minta ditunda sejenak kan ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Habis itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Gitu kata Allah. Berinfaklah artinya belanjakan harta kalian di jalan Allah, ya bukan di jalan lain tadi bayar, di jalan Allah. Belanjakan harta kalian di jalan Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum datang, kan ada yang nyimpan kue, disimpan, meninggal. Itu jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris. Berarti jadi milik orang lain Pak. Apalagi ahli warisnya banyak yang error Pak ya. Ahli warisnya nggak ke masjid gitu Pak ya. Itu hati-hati Pak. Bisa jadi dia belanjakan di mana Pak? Kalau dia jarang ke masjid berarti belanjanya di mana? Nah, kalau sering ke mall berarti belanja di mall. Kalau punya teman ahli maksiat berarti apa? Dibelanjakan. Itu hati-hati. Makanya kata Allah, belanjakan di jalan Allah sebelum apa? Sebelum datang kematian itu. Wa anfiqu. Ya. Belanjakan. Tapi maksudnya belanjakan di jalan Allah. Ya. Karena kalau sudah meninggal Pak, ya memang umumnya manusia akan mengatakan fa yaqulu rabbi laula akhartani. Nah, itu umumnya manusia. Termasuk kita Pak, termasuk saya juga gitu. Ya karena kata Allah umumnya fa yaqulu rabbi laula akhartani. Ya Allah, kalau engkau kasih apa namanya? Kasih jeda. Laula akhartani artinya apa? Ya kasih jeda sedikit. Fa as-saddaqa. Maka kalau dikasih jeda sedikit apa kata manusia pada umumnya? Aku akan baru as-saddaqah itu berarti apa? Itu infak yang di jalan Allah. Fa as-saddaqah. Makanya sedekah itu bagian dari infak di jalan Allah. Ya, kalau aku biarin sedikit saja, tapi nggak bisa. Ya, makanya di akhir ayatnya apa? Ya, ada kan di surat Al-Munafiqun itu kan? Kata orang pada umumnya, laula fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan kemudian kata Allah, wala yuakhirullahu nafsun idza jaa ajaluha. Tidak, kalau sudah datang batas akhir itu, kan ajal itu batas akhir. Kalau sudah datang batas akhir, dia tidak mundur walaupun nyawa sekejap. Makanya sebelum itu ya masih ada kesempatan. Belanjakan harta di jalan Allah. Dan memang menarik juga nanti ada bahkan dua ayat di ayat lain nanti menjelaskan ciri-ciri orang pemenang itu. Jadi pemenang itu memang disebutkan oleh Allah secara khusus. Mereka itu adalah orang-orang yang menghindari dari sifat pelit.
ada di antaranya surat apa namanya itu? Surat ada yang tahu Pak? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, yang pertama surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, itu disebutkan langsung oleh Allah. Jadi orang yang menghindari sikap pelit, sikap kikir itu secara langsung disebut oleh Allah dengan apa? Dengan kalimat mereka itu adalah orang-orang yang muflihun. Ada nggak surat Al-Hasyr ayat 9? Ada nggak? Walladzina tabawwa ad-daru wal iman min qablihim. Gimana coba? Dibantu. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masya Allah, menarik kan? Jadi di akhir ayatnya disebutkan oleh Allah, barang siapa yang menjauhkan dari dirinya, dia buang sikap apa namanya? Sikap pelit. Yang tadi pelit itu apa tadi Pak? Menahan harta di jalan Allah. Jadi barang siapa yang menjauhkan dirinya dari sifat pelit itu, artinya apa? Dia tidak pelihara sifat itu. Itulah orang-orang yang menang. Langsung kan disebutkan kan? Ya. Ada juga ayat lain sekali lagi kata Allah di dalam surat apa itu? Di dalam surat, coba lihat nanti di dalam surat At-Taghabun kalau tidak salah. At-Taghabun ayat 16. Ya, ketika Allah katakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ada enggak? Surat At-Taghabun ayat 16 disebutkan lagi ya. Jadi orang-orang yang apa namanya? Kalau bahasa terjemah apa? Bahasa Indonesia di situ. Wa may yuqa syuhha nafsihi, apa bahasanya? Mungkin lebih mudah dipahami ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesabaranmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran. Nah, kikir udah jadi kekikiran. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Jadi memelihara dirinya dari kekikiran. Cuma jangan berpikir dia nggak mau kasih kan kalau kita berteman dulu ada orang yang nggak mau bayar makan itu nggak mau traktir dibilang nggak boleh bayar itu. Maksudnya pelit di situ apa? Pelit di situ menahan harta di jalan Allah. Itu yang pelit Pak, itu yang pelit. Kalau cuma tadi makan bersama itu udah kamu aja yang bayar, jangan bilang dia pelit Pak. Ya, dia bilang dia pelit. Ya. Bisa jadi apa? Dia hartanya tidak pernah dia tahan di jalan Allah. Apalagi lagi makan, entah apa yang dimakan gitu ya. Ya, makan sama teman, entah apa minumannya, entah apa gitu ya. Ya, jangan bilang dia pelit gitu. Karena bisa jadi dia nggak mau bayar karena ada unsur maksiat di situ ya. Karena begitu dia belanjakan kepada unsur maksiat, termasuklah dia orang yang berlebihan atau israf ya. Jadi intinya orang mukmin itu kalau dalam surat Al-Furqan ayat 67 tadi wa kana baina dzalika qawama. Jadi dia itu di antara israf dan pelit, iktar. Nah, di antara itu ada bahasa Allah itu qawama. Apa yang dimaksud dengan qawama? Yaitu orang yang senantiasa membelanjakan harta di unsur taat kepada Allah.
Itulah yang kalau bahasa kita yang pertengahan, qawwamah. Jadi dia hanya membelanjakan harta di dalam unsur yang ada ketaatan di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum ajal kita sampai, jangan pernah nahan. Apalagi kalau kata Rasulullah, sedekah itu apa? Burhan, burhan. Jadi sedekah itu adalah pembuktian iman namanya, pembuktian iman. Nggak apa-apa. Dan dia nggak pernah membuat orang yang berinfak di jalan Allah itu menjadi miskin, tidak akan pernah. Tapi kalau kita belanjakan di jalan, apalagi di jalan yang ada maksiatnya, itu bisa jadi membuat kita bangkrut. Tapi kalau di dalam unsur ketaatan kepada Allah, tidak akan membuat bangkrut. Ini azan ya? Azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah level berapa berarti? Udah level berapa Bapak? 2. Ya juga turun. Hayya 'alas shalah. Bisa turun. Oh, nggak sering interaktif. Hayya 'alas shalah. Udah sehari bikin VT 1 ya? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Saya kurang ya. Itu pakai kaos dan masing-masing ya. Ada yang minta diundang saya gimana sih Pak? Iya, jadi ketemu. Ini live streaming nanti. Itu nanti Ada perintah. iya dari pihak TikToknya nanti ngundang kalau kita live streaming. Itu sih Yang nonton di Muhammad Semi lagi live. Tolong itu istilahnya dilihat gitu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu iqamah, kita sudah menyampaikan kalau di dalam surat Al-Baqarah tadi ada 3 ciri orang yang beruntung gitu. Tapi tadi kita sudah masukkan banyak juga ayat yang lain ya. Berarti kita sudah bacakan yang ada kalimat ulaika humul muflihun kayaknya 3 ya. 3. Ya, surat Al-Baqarah ayat 5, habis itu ada tadi surat Al-Hasyr ayat 9, ada juga surat At-Taghabun ayat 16 ayat. Ya. Berarti sudah kurang 3, tinggal berapa Pak? Nah, tinggal kalau 11 kurang 3, tinggal 8 Pak ya. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 5 itu belum habis juga ciri-cirinya, baru 3 kita sebutkan kan. Yang pertama beriman kepada yang gaib,
yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga zakat. ya orang-orang yang membelanjakan dari yang dianugerahkan atau yang diberikan oleh Allah kepadanya. Banyak panjang sedikit tadi ya di dalam masalah infak ini Pak ya. Ya karena memang ya ini memang ya harus menjadi apa Pak? Harus menjadi amalan kita sebelum kita menyesal gitu. Karena tadi kan kata Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi kan, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi berinfak di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah sebelum datang apa? Datang kepada salah seorang di antara kalian itu mau mati. Karena umumnya orang ya ketika ya datang kematian itu dia mengatakan apa? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau kasih waktu sedikit lagi. Ya, ini dahsyat juga ya. Ya, ketika dikasih waktu sedikit lagi, harusnya kan dia mungkin kalau kita mungkin mengatakan fa'usalli gitu ya. Gitu kan? Aku akan sholat gitu kan. Aku akan apa? Mungkin akan apa? Kan ibadah banyak kan. Tapi dia mengatakan apa? Aku akan sedekah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pahala sedekah itu perlu diperhitungkan, diperhitungkan. Makanya benar sabda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti iman. Ya, jangan sampai kita kalah dengan tadi siapa orang-orang kafir ya, dalam surat Al-Anfal ayat 36 tadi ya. Orang kafir juga membelanjakan hartanya. Tapi apa Pak? Tujuannya untuk menghalangi jalan Allah, untuk menghalangi diberlakukan jalan Allah. Mereka akan tanggung-tanggung. Coba lihat kemarin ada yang 2 triliun, ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Walaupun nanti kata Allah terakhir mereka menyesal gitu. Ya. Nah kalau kita dijanjikan apa? Dijanjikan tumbuh gitu. Makanya ada yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, kan ada kan? Jadi yurbis sadaqat artinya apa? Yang namanya harta yang kita infakkan di jalan Allah yang terkhusus sedekah tadi itu akan tumbuh. Jadi Allah yang menjanjikan. Tapi banyak di antara kita sekarang yang enggak seperti sahabat dulu ya. Maka mudah-mudahan ya minimal jamaah ya kita yang hadir di sini, saya dan jamaah sekalian, kita punya motivasi untuk apa? Membelanjakan harta yang di jalan Allah. Ya, artinya apa? Di unsur ketaatan. Ya, mungkin nggak ada jalan lain. Mungkin celangan-celangan masjid pun itu sudah dibantu kita. Untuk apa? Untuk disalurkan oleh masjid. Ada untuk anak yatim, ada untuk pembangunan masjid, ada untuk macam-macam kan. Itu semua untuk unsur taat. Makanya orang yang tidak menahan, itulah yang beruntung. Sedangkan orang yang menahan berarti apa? Ya, kalau bahasa Allah tadi pelit. Berarti apa? Ya tidak beruntung. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita lanjutkan yang keempat ya, ciri orang yang beruntung di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Itu di ayat 4-nya berarti. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau, kalau kata Allah. Maksudnya siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dan juga yang beriman kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini sebenarnya panjang pembahasan ini Pak ya. Tapi mudah-mudahan kajian-kajian yang lain sudah mengcover ya. Karena sekarang kalau saya lihat banyak orang yang sudah tidak lagi mengimani sepenuhnya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Ya secara umum wahyu. Dan wahyu itu apa saja? Apa saja Pak wahyu?
Al-Quran, apalagi hadis Nabi. Jadi hadis itu wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun ada sebagian ulama ya mudah-mudahan Bapak nggak percaya gitu ya. Tapi ini perlu juga kita sampaikan. Sebagian ulama mengatakan ya yang namanya hadis itu bukan wahyu. Tapi kita harus yakin yang namanya hadis itu juga wahyu, karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Ya, artinya apa? Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis-hadis Nabi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kenapa kita tidak boleh menerima hadis palsu? Kenapa kita tidak boleh menerima hadis dhaif untuk masalah-masalah yang inti dalam syariat? Karena apa? Karena bisa menyebabkan apa? Keraguan terhadap wahyu itu sendiri. Nanti sebenarnya kalau ada orang yang mencoba membuat hadis palsu itu dahsyat konsekuensinya. Kenapa dahsyat konsekuensinya? Karena dia membuat wahyu tandingan, kan gitu kan? Makanya jelas ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang-orang yang berdusta atas namaku, dia mengatakan ini hadisku, hadis Nabi. Ternyata bukan, gitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia sudah mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Karena apa? Yang dia tiru atau yang dia buat adalah kepalsuan. Ya, makanya hati-hati. Ya tadi memang kita tidak mengingkari, ada sebagian ulama mengatakan yang hadis bukan wahyu, tapi ya kalau saya mengingatkan dan mengajak jamaah Masjid Al-Aqsa jangan pernah mengingkari akan status hadis sebagai wahyu. Ya, itu pendapat yang layak kita terima, Sehingga apa? Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran dan apapun yang ada di dalam hadis, ya, maka itu kita terima, kita imani dengan sepenuhnya. Kalau kita sudah mengimani dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian, berarti apa? Kita sudah termasuk orang yang beruntung. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu kita terbatas. Insya Allah kalau dipertemukan lagi kita lanjutkan. Ya, ciri-ciri pemenang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada 11 ayat yang disebutkan langsung oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan pemenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kita umur panjang sehingga apa? Kita semua mengetahui sampai terakhir ciri-ciri orang yang disebut dengan pemenang. Siapa ya? Ya, insyaallah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.